Halo semua, jumpa lagi dalam video pendek Kang Wawan. Di beberapa media ya yang itu berlabel komunitas wuling ya. Itu banyak sekali yang rekstirnya itu sudah mulai bermasalah. Nah, saya tertarik untuk membicarakan gimana supaya rekstir itu bisa lebih awet. Ya namanya barang dipakai pasti akan rusak, pasti akan aus. Namun bagaimana sih caranya penggunaannya agar umurnya bisa lebih panjang? Ya, saya tidak bilang uh, super kuat sehingga nggak bisa rusak. Tentunya bisa rusak namanya barang dipakai ya. Tapi bagaimana caranya dia bisa diperpanjang umurnya? Nah, seperti kita tahu bahwa rekstir itu adalah perangkat. Kalau di Wuling Conveyor ini kan sistemnya setirnya itu rack and pinion ya. Saya sudah pernah menjelaskan di video sebelumnya. Rack and pinion itu ada satu batang di depan sana ya. Ada satu batang begini, batang besi. Terus dia ada geriginya gitu ya. Jadi ini batang besi, dia ada geriginya begitu. Lalu diputar oleh roda gigi, sehingga ketika setir itu kita putar ke kanan misalkan ya, dia roda gigi berputar ke kanan dan ini mendorong ke kanan gitu ya. Sorry, kalau diputar ke kanan dia akan mendorong ke kiri ya, berarti kan ini begini ya. Nah, berarti ini akan didorong ke kiri, lalu si roda ini karena dia ada di belakang as ya, jadi dia didorong ke sana, berarti dia berbeloknya ke sana ya, ke kanan. Intinya seperti itulah. Nah, si batang yang bergerigi ini itu ada di dalam satu tabung ya. Jadi dia ada di dalam satu tabung. Lalu sisi sebelah kiri dan sebelah kanannya itu ada kayak semacam karet busing gitu ya. Dia supaya kotoran nggak masuk. Setelah melalui pengamatan saya, ngobrol-ngobrol sama teman juga, ngobrol-ngobrol sama pihak bengkel juga, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya rekstir kita itu awet. Jadi yang pertama ya, itu hindari kita menerobos jalan rusak. Pilih jalan yang tidak rusak. Andai kata toh kita harus melewati jalan yang rusak, ya perlambat mobil kita, lalu kita jalannya perlahan-lahan. Itu pun kita mesti memilih jalan yang paling enak dilalui. Itu yang pertama, karena kalau kita hajar saja jalan rusak itu ya banyak juga yang berisiko ya, termasuk yang paling rawan itu adalah rekstir. Selain tentunya ada shock breaker dan busing-busing yang lain ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan si karet penutup yang di kiri kanan rekstir itu ya, itu pastikan dia nggak sobek ya. Kalau dia sobek ya karena mungkin umur, karetnya udah getas, segera ganti yang baru ya. Kalau misalkan kita servis, tanyakan pada mekaniknya, tolong dicek sekalian karet-karetnya apakah ada yang sobek atau enggak. Kalau sobek itu kemasukan kotoran, kemasukan debu, nah itu sumber masalah juga ya. Itu debu atau kotoran itu juga bisa menggerus si rekstir tersebut. Yang kedua, yang ketiga, kalau misalkan kita melewati daerah yang banjir ya, upayakan pelan-pelan saja sehingga cipratan airnya tuh tidak sampai mengenai karet-karet di rekstir ya. Karena kalau dia sering kena hempasan air gitu ya, kita juga nggak tahu apakah air itu murni air ataukah ada kerikilnya yang ikut terlempar, atau ada sesuatu barang yang terlempar yang itu bisa merobek karet-karet tersebut ya. Jadi upayakan pelan saja. Kita juga nggak tahu apakah ada lubang atau tidak pada saat banjir. Makanya upayakan pelan-pelan.
Nah, yang berikutnya adalah saat mobil kita parkir ya. Upayakan kalau kita parkir itu setir kita ini benar-benar lurus ya. Setir ini lurus. Nah, kalau setir ini berbelok saat mobil itu parkir, itu jadinya si rek setir ini menanggung beban ya. Dia menahan beban yang cukup berat tentunya. Jadi dia setir ini kan cenderung kembali lagi ya. Misalkan dibelokkan ke kanan, dia cenderung kembali ke kiri, atau dibelokkan ke kiri, dia cenderung kembali ke kanan, begitu ya. Nah, itu kalau posisi berhenti, kemudian ban mobil itu tidak lurus, artinya berbelok ke kanan atau ke kiri, itu pun juga menjadi bebannya rek setir. Itu juga mengurangi umur pakai dari si rek setir tersebut. Jadi itu teman-teman yang perlu diperhatikan. Lalu yang berikutnya adalah kalau belok, upayakan belok itu posisinya sambil mobil berjalan ya. Upayakan, namanya juga di jalan ya, kadang kita mau parkir lahannya sempit ya, kita belokkan mobil sambil mobil berhenti ya nggak apa-apa, tapi upayakan mobil itu sambil berjalan sedikit sambil dibelokkan supaya beban rek setir juga nggak terlalu tinggi. Lalu jangan memutar setir sampai mentok. Kadang kita juga nggak sadar, dek gitu mentok ya. Begitu mentok, dek kurangi sedikit. Jadi jangan mentok lalu dipaksakan mobilnya tetap berjalan. Tetap dikurangi sedikit baru kita jalankan mobilnya. Nah, yang terakhir, apabila rek setir Anda itu sudah kena ya. Nah, ini udah mesti diganti. Tapi ada trik hematnya sih. Beberapa bengkel kaki-kaki itu bisa ngakalin ini ya, si rek setir tersebut itu diakalin supaya dia nanti jadi kencang lagi, nggak oblak lagi gitu ya. Itu kalau ngakalin kayak gitu, ganti-ganti karet busing sambil reparasi ya, direparasi itu kalau di Jogja dulu kira-kira ya beberapa bulan yang lalu, di awal tahun 2022 ya, saya lupa bulan apa, itu saya pernah tanya sekitar 400 sampai 500 ribuan. Cukup murah kan? Padahal saat itu harga rek setir Wuling Convero itu di 800 ribu. Entah sekarang, kalau sekarang tentunya udah naik ya, spare part Wuling itu udah naik. Jadinya kita sudah nggak bisa bilang lagi Wuling itu biaya servisnya murah. Sudah naik. Mungkin sekarang harganya 1 juta atau mungkin di atas 1 juta itu harga rek setirnya. Nah, bisa teman-teman reparasikan aja, mungkin di setengahnya ya. Itu cuman kalau direparasikan tuh kan kita butuh waktu ya, mungkin seharian atau mungkin mobil kita harus nginep gitu ya. Nah, ada lagi cara kalau kita punya temen sesama Wuling ya, sesama pemakai Wuling Convero gitu ya. Itu misalkan nih punya saya kena gitu ya. Karena ini kan yang namanya rek setir ini suatu saat pasti akan kena gitu loh. Suatu saat kena, oke saya ganti baru. Nah, yang bekasnya ini itu direparasi, dibetulin, terus nanti dibeli oleh teman kita yang rek setirnya juga kena. Nah, sementara teman kita yang rek setirnya kena yang orang kedua ini kan bekasnya dicopot, itu direparasi lagi, nanti dijual lagi ke orang yang membutuhkan. Nah, di situ kalau punya teman satu komunitas itu lebih enak dan hasilnya juga akan lebih murah. Jangan bilang-bilang ya. Oke, mungkin gitu saja video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. See you in the next video.